Disilakan kepada Mahimpa didampingi oleh Pak Edi, Ibu Taufani, dan tim dari BPKP Provinsi Jawa Barat untuk menempati kursi yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya 6. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak untuk kenyamanan dan kelancaran agenda pembukaan Lokakarya 6 ini. Dengan segala hormat, set your telephone in silent mode bernada getar. Terima kasih. Dalam hitungan detik, acara ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masih saumkah Ibu dan Bapak? Masih. Sudah sarapan pagi? Baik, Ibu dan Bapak, mengawali kegiatan ini, mari sama-sama sejenak untuk melakukan mindfulness. Duduk dengan tegak Ibu dan Bapak. Tegak dan rileks. Kemudian rileks. Pastikan Ibu dan Bapak konsentrasi penuh. Lupakan permasalahan yang baru saja Ibu dan Bapak hadapi. Baik, tarik nafas pelan-pelan Ibu dan Bapak dari hidung. Kemudian tahan sedetik saja, keluarkan dari mulut. Kemudian tarik nafas kembali Ibu dan Bapak, pejamkan matanya. Rilekskan pikiran kita, hati kita, dan tubuh kita semuanya. Terus tarik nafas Ibu dan Bapak, keluarkan dari mulut. Tarik nafas kembali dengan rileks. Rasakan begitu hebatnya aliran darah yang mengalir, detak jantung yang ritmenya begitu stabil. Kemudian yakinkan suara yang terdengar dari samping kiri kanan kita semuanya. Suara yang terdengar dalam hati kita. Tarik nafas kembali Ibu dan Bapak, rasakan begitu indahnya aliran darah yang mengalir. Dan ada yang maha indah, yaitu Zat yang menciptakan keindahan. Buka matanya dan bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kasih senyum untuk teman-teman yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Kasih senyum terbaik. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, teknik yang tadi adalah teknik mindfulness. Mudah-mudahan menjadi strategi, di mana strategi ini menjadi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang didasarkan pada program nantinya yang berpihak pada murid ya. Mari kita melatih dan mengasah diri untuk mampu mengembangkan kompetensi emosional dalam diri. Baik. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya yang tak terhitung hingga hari ini. Kita berjumpa dalam rangkaian kegiatan yang luar biasa. Selamat berjumpa kembali dalam Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Bisa dinyatakan langsung dari eksternal BPI 1 Kota Bandung pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Inilah Lokakarya bergensi, Lokakarya ke-6 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang kami hormati Kepala Bidang P3TK Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang kami hormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati para pengajar praktik, yang kami hormati para fasilitator yang hadir, dan juga yang kami banggakan
calon guru penggerak Lokakarya Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Untuk mengawali kegiatan ini, Ibu dan Bapak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibantu bersama sahabat kita Bapak Jailuddin dari SMA Negeri 2 Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan hati kita dengan perasaan kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dilaksanakan di hari ini berada dalam berkah Allah. Mohon izin berdoa dengan bahasa agama Islam dan bagi yang muslim agar bisa menyesuaikan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qadda qadhillati azrikni ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la yanqati'u wa
ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أجنان خلدي. اللهم أوصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا بالمعجزات الله وبكرامة الله. اللهم اجعلنا عندك عهدا واجعلنا عندك فدا واجعلنا في صدور المؤمنين مودة. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المحمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا محل المشكلات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya kita akan menginjak pada acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Penjab Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Taufani Lesmanawati MID, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Allah, senyumnya mana ya Bapak? Masya Allah, udah ada. Beda sekali dengan loka pertama Pak. Alhamdulillah, sekarang luar biasa. Sudah agak deg-degan begitu ya. Sebentar lagi, selangkah lagi Bapak. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang alhamdulillah ya qadarullah sekarang kemarin bertemu ya Pak ya, masih Kepala Dinas, sekarang sudah menjadi PLH Sekda juga. Ini orang nomor satu di Bandung ya Bapak, tapi masih meluangkan waktunya untuk kesini. Tepuk tangan dulu untuk beliau dan kita doakan semoga sehat-sehat selalu Pak. Amin. Tanggung jawabnya lebih besar dan mudah-mudahan bisa amanah dan yang jelas sehat ya Pak ya. Amin. Bapak Kabid Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang terhormat, kemudian mungkin ada perwakilan dari KCD oleh 3 dan mungkin kepala sekolah dari BPI 1 Bandung ya, terima kasih banyak. Sudah ditempati, sudah di banyak sampahi begitu ya, sudah di kami bahasa Sunda tos kagandengan, tos kabalaan begitu ya, terima kasih banyak. Kemudian rekan-rekan saya dari BBGP Jabar, sini ada Pak Edi Prabowo di Suara, kemudian Pak Dedi Rahadian nanti menjadi pendamping akademis dan petugas teknis, kemudian ada Pak Hendra juga sebelah sana dan ada Pak Dadan dari keuangan. Tak lupa saya ucapkan yang sangat saya apresiasi para panitia, luar biasa ini 2 UMC luar biasa nih kalau di Kota Bandung, artinya keren dan tahu dan para panitia, kemudian ibu bapak CGP yang saya banggakan. Selangkah lagi ya ibu bapak ya, insya Allah. Dan kalau melihat tadi
Pak Kadis sekarang menjadi PLH Sekda. Siapa tahu ibu bapak juga nanti kalau saya bertemu lagi sudah ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pengawas, atau bahkan mungkin beberapa saat lagi, beberapa tahun lagi ada yang jadi kepala dinas. Kita tidak ada yang tahu ya. Jangan insecure. Mimpi itu harus tinggi Bapak ya, amin. Kenapa takut? Ini Masya Allah, lihat senang apa ya? Lah, siapa tahu ya namanya qadarullah itu Masya Allah. Dan ya kita harus selain bermimpi berusaha juga ya, berusaha menjadi yang terbaik. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadi kepo ya. Ya tahu Bapak kepo? Kenali potensi. Dan ini berhubungan dengan materi kita di Lokakarya kali ini ya. Bu Bapak akan diminta untuk menggali potensi dengan para pengajar praktik. Masya Allah, tadi saya lupa, mana pengajar praktik di sini? Kita beri tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Bentar lagi, terima kasih sekali sudah membersamai Ibu Bapak CGP bulan-bulan, luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya jadi ladang pahala untuk kita semua ya. Apalagi sedang saat Ramadan Ibu Bapak. Ini ada filsafat yang saya ingat sekali, kosongkan perut, isi kepala. Kosongkan perut, isi kepala. Itu mudah-mudahan Ibu Bapak jadi lebih fokus. Silahkan mindfulness, jangan fokus terhadap rasa laparnya, tapi fokuslah kepada bagaimana kita menimba ilmu dan juga berbagi ilmu lebih fokus lagi, gitu ya. Nah, balik lagi ke kepo, kenali potensi. Nanti di sini Ibu Bapak Lokakarya hari ini akan menggali potensi, gitu ya. Baik itu nanti diri sendiri maupun sekolah dan nanti lama-lama lingkungan. Kenapa potensi itu perlu digali? Kenapa kita harus tahu, begitu ya? Karena bagaimana kita mau melakukan perubahan jika kita sendiri belum tahu diri kita bagaimana. Harus kepo, harus kuli, dan harus baper. Harus kepo, kita harus tahu potensi kita, kelebihan dan kekurangan kita apa. Bukan hanya pribadi, sekolah, lingkungan kita, kelebihan dan kekurangannya apa. Kalau ada kekurangan, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki? Kalau ada kelebihan juga jangan dibiarkan. Jangan stagnan dan jangan puas. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkannya, meningkatkannya. Dan yang jelas, Ibu Bapak harus baper. Tadi udah kepo, harus baper. Harus apa baper? Harus bawa perubahan. Untuk apa punya potensi diri kalau kita tidak memberi? Kalau kita tidak memberikan perubahan, baik itu untuk pribadi diri kita sendiri dan untuk lingkungan. Jadi siap Ibu Bapak baper ya setelah ini ya. Jadi tidak negatif lagi baper, itu bawa perubahan. Sekecil apapun bawa perubahan. Tapi tentunya yang harus diingat, apapun tujuannya secara profesionalisme, tujuan utamanya adalah memenuhi students well-being. Bagaimana memenuhi well-being peserta didik atau murid atau anak kita, begitu ya. Bagaimana semua pembelajaran harus berpusat pada murid, bagaimana kita bisa memfasilitasi para murid ini untuk juga berdampak dan bermanfaat ke depannya. Masya Allah ya. Jadi silahkan bersenang-senang sebentar lagi karena ini mungkin akan dirindukan oleh Bapak ya. Oh, kalau udah seperti ini agak sedih. Nanti insya Allah ya ke depannya Lokakarya terakhir begitu ya, sudah panen raya. Info terkini masih insya Allah tanggal 27 April. Tapi informasi-informasi berikutnya nanti akan disampaikan kemudian gitu ya. Jadi silahkan untuk mempersiapkan diri. Intinya semoga segalanya diberi kelancaran, kemudahan, dan tentunya tujuan utama dari pendidikan CGP ini supaya Ibu Bapak bergerak, berdampak, dan bermanfaat. Ya. Saya akan tutup dengan pantun. Ini Bapak ini dari Lewi Panjang hingga Antapani. Kumpul di SMA BPI dari pagi. Mari kita kenali potensi diri. Yuk maksimalkan, tinggal selangkah lagi. Satu lagi boleh ya Pak? Nanti kalau
Bukan BBGP Pantun ya, BBGP Jabar. Hampir 6 bulan kebersamaan. Cakep. Maaf, saya ulangi. Hampir 6 bulan kebersamaan menambah sahabat. Cakep. Kadang mood jatuh, kadang kuat. Cakep. Ibu bapak CGP yang hebat, Keren. tetaplah bergerak, berdampak, dan bermanfaat. Wow. Sekian dari saya, dari Kepala BBGP Jawa Barat, Bapak Muhammad Hartono. Mudah-mudahan nanti loka karya berikutnya bisa bertatap muka dengan beliau, begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, applause untuk Ibu Taufani Lesmanawati MBD yang telah memberikan nuansa baru kepada kita semuanya. Kita kan orang kepo ya, betul? Ada dua hal yang dihayal, kepo dan baper. Baper. Kenali potensi, Kenali lalu potensi, bawa perubahan. Ya, luar Nah, biasa. ini adalah sebuah kosakata baru ya, keren bagi kita semuanya. Terima kasih Ibu Taufani, luar biasa. Aduh, keren. Apalagi pantunnya 2, kita berikan pantun berikutnya. Jelas ya. Udah jalan. Sekarang hari apa Ibu dan Bapak? Hari Sabtu. Jelas. Hari Sabtu malam Minggu. Oh, cakep. Hari Kamis di malam Jumat. Cakep. Hatiku selalu memendam rindu. Sapa Pak Kadis setiap saat. Ayo kita sambut kedatangan beliau, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara acara resmi Lokakarya 6 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Silakan kepada Bapak Dr. Haji Hikmat Gunajar MSI untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, Sampurasun. Rampes. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Taufani beserta jajaran, ada Pak Dadang, Pak Edi dari BBGP Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kabid P3TK Pak Dr. Adi Suparjoto. Yang saya hormati dari Dinas Provinsi Jawa Barat berkenan atau yang mewakili. Yang saya hormati dari cabang dinas wilayah 7 Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati para pengajar praktik yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para guru, para calon guru penggerak angkatan ke-9. Segenap undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada pagi hari yang cerah dan baik ini kita bisa dipertemukan dalam kegiatan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Perjalanan kita dari rumah ke tempat ini dengan diringankan kaki kita tentu adalah merupakan satu kemuliaan, merupakan satu kemewahan buat kita sekalian, karena berapa banyak orang yang tidak bisa menaikkan kaki. Dengan kadang-kadang tingkat kesadaran kita, kalau kita sedang bagus tingkat kesadaran kita, maka kita akan meresapi bahwa setiap gerak langkah kita itu ada Sang Pencipta yang menyertai kita sekalian. Dan inilah yang harus kita syukuri. Terkadang ketika kita mengalami hal yang baik-baik seperti ini, kita tidak menyadari bahwa itu adalah semuanya soal diri kita sendiri. Padahal dalam diri kita itu ada ruhnya yang bukan ruhku, bukan ruhmu, yang diciptakan, ditiupkan olehnya kepada kita, yang senantiasa membersamai kita dalam setiap kegiatan kita.
Oleh karena itu kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya karena dirinya lah kita bisa berdiri, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara dan kita bisa melihat. Kalau ruhnya tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak bisa berbicara apa-apa dan tidak bisa bergerak dan tidak bisa melihat. Oleh karena itu mari kita ucapkan sama-sama kepadanya Alhamdulillah. Ibu Bapak yang saya hormati yang banggakan, yang kedua tentu saja saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya BBGP terus menyemangati kita sekalian untuk tetap bagaimana mewujudkan harapan Mas Menteri melalui kebijakan Kemendikbudristek persiapkan calon guru penggerak sebagai bagian garda terdepan yang akan mengawal pendidikan ini dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, menciptakan pembelajar sepanjang hayat dengan berbagai kalau bahasa saya dengan berbagai irama yang disampaikan kepada kita. Kita berselancar dalam irama yang menyenangkan, tinggal bagaimana kita merespon perubahan-perubahan yang diberikan kepada kita. Dan kebijakan-kebijakan itu tentu saja sangat menarik bagi kita sekalian, bahwa kita menjadi orang yang paling depan, tidak hanya menjadi agen perubahan kalau kata pembawa acara, tapi jadi vektor perubahan gitu. Perubahan, tapi jadi kita semuanya menjadi kadang-kadang memprovokasi perubahan ke arah yang lebih baik. Saya kira di tangan ibu bapak sekalian lah Indonesia akan berdaulat seperti yang diharapkan kita bersama. Oleh karena itu sekali lagi bapak sekalian, mari kehadiran kita ini semuanya rasakan bahwa kita hadir bersamanya. Kalau kita rasakan hadir kita bersamanya, maka kita akan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati kita akan fokus terhadap apa yang diembankan kepada kita, diamankan kepada kita. Saya yakin dan percaya kalau ini semua bisa diwujudkan, ibu bapak akan menjadi orang yang bisa melakukan transformasi pendidikan di ekosistem pendidikan lingkungannya masing-masing. Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan pada kegiatan Lokakarya ini, tentu saja kita berharap ibu bapak bisa saling berbagi dan merefleksi seluruh pengalaman pribadinya masing-masing. Bagaimana selama di tempatnya ibu bapak bekerja bisa praktek baik ini bisa di sharing dengan yang satu dengan yang lainnya. Dan kalau tadi kata Ibu Tawani, kita harus kepo, kenali potensi ya. Jadi saya senang kalau berbicara tentang itu, karena ternyata setiap orang itu sama seperti peserta didik yang kita hadapi itu punya kelebihan, maka berdiferensiasi lah menjadi hal yang bisa kita lakukan. Dan yang hadir di ruangan ini ada 100 lebih apa ya? 200. Nah ini 200 juga 200 karakter gitu. Jadi 200 juga 200 potensi. Ini luar biasa Allah memberikan karunia kepada kita bahwa setiap diri memiliki potensi masing-masing. Dan tidak ada kamus bagi kita untuk mengoreksi kemampuan orang lain. Saya akan pernah menyampaikan di hadapan Bapak sekalian. Jadi kalau kita tingkat kesadaran kita ada di tingkat level bawah ya, tingkat terendah itu, maka yang terlihat adalah teman satu lifting kita, satu angkatan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kelihatan dikoreksi oleh kita, sibuk menganalisa orang lain. Ternyata kita jadi analis semuanya, menganalisa orang lain gitu. Jadi kalau kita sibuk menganalisa orang lain, kita lupa kepada diri kita sendiri bahwa kita pun sebetulnya harus harus banyak diperbaiki. Tapi ketika tingkat kesadaran kita tinggi, di tingkat berikutnya, maka yang terlihat adalah yang tadi ada di tingkat dasar sudah tidak nampak lagi. Dan tidak ada waktu untuk mengoreksi, menganalisa orang lainnya. Adalah ketika kita menjadi orang yang semakin maturity, tingkat kedewasaan kita tinggi, tingkat ilmu pengetahuan kita tinggi, tingkat spiritual kita tinggi, ternyata ada kenyamanan yang sangat luar biasa. Nyampe lagi tingkat tinggi lagi, sampai nanti pada tingkat puncak kesadaran tertinggi ketika kita bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Jadi tidak ada waktu lagi ketika kita misalnya turun lagi kepada yang di bawah. Bagaimana mewujudkan itu semua? Ternyata harus dimulai dengan membuka hati kita, bahwa apapun yang ada di dalam hadapan kita adalah berawal bagaimana kita merespon sesuatu itu dengan hati yang baik kita. Kalau hatinya baik, maka yang datang pun akan baik-baik. Kalau di sininya kaulan syakila,
kata-kata yang berkualitas, kata-kata bermakna, kata-kata berbobot, hatinya bersih, maka keluarnya kata-kata yang berkualitas. Artinya harus qalbun salim, hati yang terselamatkan. Ternyata persoalannya ada ketika kita ujung-ujungnya di hati, karena kata hadis dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan ketika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh itu. Dan segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Kalau hati itu dibagi lagi, ada qalbun salim, ada qalbun marid, dan qalbun mayit, kira-kira. Punten Pak Kiai dikoreksi menjadi 4. Jadi hati yang terpelihara, hati yang terselamatkan, ada hati yang mati dan hati yang rusak. Kalau hati yang rusak itu, maka dalam bahasa saya low spiritual attraction. Jadi yang serupa akan menarik yang serupa. Jadi kalau di dalam hatinya penuh dengan dengan noda, yang akan datanglah noda-noda berikutnya, kira-kira seperti itu. Alaipunten, ibu sosialita akan ketemu lagi dengan ibu-ibu sosialita yang suka misalnya di majelis taklim ketemu lagi dengan orang-orang majelis taklim, kira-kira begitu. Jadi burung akan terbang dengan sejenisnya gitu. Jadi inilah kira-kira ketika bagaimana kita suasana kita saat ini sebenarnya gambaran hati kita. Kalau kita hatinya bersih, maka yang datang itu yang bersih-bersih. Maka yang luar biasa Ibu Bapak sekalian, ketika hati kita bersih itu yang datang itu adalah Rahman Rahimnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa di hati yang penuh kasih sayang. Maka benar sekali katanya, kalau ingin bahagia selamanya, tebarkan saja kasih sayang. Karena ternyata Allah itu ada di diri kita, ada ruhnya, ada ruhku, maka kita menjadi kepanjangan tangannya. Jadi karena kita dipercaya, maka harus menjadi kepanjangan tangannya untuk melaksanakan tugas kita di muka bumi ini, menjadi rahmatan lil alamin, keselamatan bagi seluruh alam jagat raya semesta dan isinya. Tidak pada golongannya saja, tetapi kepada seluruh alam jagat raya semesta. Maka kita dihadirkan di sini untuk menghadirkan kepedulian kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Saya mencari contoh saja sedikit ya. Kalau misalnya ada tanaman yang sedang layu, sebenarnya tanaman itu langsung merespon kita, dan dia berbicara dengan mata batin kita harus dibuka, dan dia berbicara, kok saya tidak disiram. Nah itulah kira-kira dia sedang berbicara kepada kita. Maka sebagai kepanjangan tangan Tuhan, kita harus segera menyiram pohon itu. Tapi terkadang kita suka membentak yang menyarankan kita untuk menyiram pohon, dan kita tidak peduli. Nah itu ketika kita tidak peduli, itulah sebenarnya tingkat kesadaran kita sedang rendah. Oleh karena itu Bapak sekalian, kepedulian terhadap segala sesuatu yang depan kita, mari kita tingkatkan. Rasakan bahwa Allah bersama kita, dan kalau ada yang bertanya, sesungguhnya di mana Allah itu? Sesungguhnya lebih dekat daripada urat nadi, dan itu sangat dekat sekali. Maka Ibu Bapak, ketika kita dapat persoalan masalah, kita sering berkontemplasi seperti kata pembawa acara, pembicara, tarik nafas, buang lagi, itu enak sekali sebenarnya. Tarik nafas, biasanya kalau sedang masalah engap gitu ya, jadi nyesek gitu ya. Ternyata yang bikin nyesek itu apa Ibu Bapak kan? Pikiran kita. Jadi pikirannya harus tenang, tarik nafas, buang energi negatif. Ketika ada masalah, Tuhan, aku tahu ini rencanamu, tapi bantu aku untuk melewatinya. Selama ini kan dipikirkan oleh sendiri, pakai seolah-olah kita punya akal yang luar biasa. Pendidikan kita tinggi, kita sudah punya BIMTEK, sudah punya diklat, memiliki banyak hal, pengetahuan lain, dipikirkan oleh sendiri, ternyata buntu. Tetap aja harus melibatkan Sang Maha Pencipta yang pemilik hati ini. Di mana ada diri kita. Ketika kita bertanya kepadanya, Tuhan, aku tahu ini rencanamu, tapi bantu aku untuk melewatinya. Luar biasa sekiranya, begitu mah tenang sekiranya. Selama ini kan kita mengenalkan diri kita, diolah oleh diri kita, karena berpikir kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Ibu Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, kembali lagi kepada persoalan kita saat ini, mari kita pahami apa kelebihan diri kita masing-masing. Jadi kalau tadi kenali potensi diri kita, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Saya selalu menyampaikan dimanapun berada, jadi guru yang hebat itu adalah guru yang luar biasa, bukan guru yang biasa-biasa. Artinya ketika jadi guru yang luar biasa itu, kita harus membranding diri kita.
Jadi ingin dikenal sebagai guru yang apa gitu oleh masyarakat ataupun oleh peserta didik kita atau oleh ekosistem yang sekitar kita. Ingin dikenal apa kita itu sebetulnya. Maka ketika kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia yang lain, maka tidak ada pikiran bagi kita untuk merasa lebih baik daripada yang lain. Tapi kita akan bersama-sama dibangun dalam sebuah bangunan kolaborasi yang sinergis untuk dengan lain. Saya kira itu yang diajarkan oleh agama kepada kita, bahwa kita harus menjadi kepanjangan Tuhan di muka bumi ini dan mengamalkan seluruh amal kebajikan di muka bumi ini. Ibu Bapak yang saya hormati, yang membanggakan, sekali lagi kalau berkorelasi dengan tema Lokakarya hari ini, bagaimana keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Jadi kalau kita sudah memahami tentang pengembangan diri kita, tinggal bagaimana kita mengasah diri kita sehingga kita dikenal sebagai orang yang tertentu. Branding ternyata penting, itu membranding diri kita, tapi jangan pencitraan ya, hadirkan dari hati sanubari yang paling dalam. Biasanya juga kalau yang pencitraan mah biasanya 5 tahun sekali. Kelihatan orang baik tapi ingin seperti bersedekah, tetapi di foto bersama-sama. Saya kira hal ini yang tidak menghadirkan hati, tapi kita ingin hal-hal lainnya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah menjadi hal yang sangat utama dalam Lokakarya ke-6 ini. Oleh karena itu, kita juga pernah melakukan asesmen kompetensi minimum. Saya kira itu potret sekolah kita, potret satuan pendidikan kita, dan kita sudah mengidentifikasi permasalahan itu sampai kepada akar permasalahannya. Di empat unsur itu mana yang paling dominan yang harus kita perbaiki semuanya. Setelah itu kita bisa mengoreksi juga, ternyata mendapatkan data yang luar biasa dengan rapor pendidikan itu, kita bisa melihat bahkan kita sebetulnya kalau kita mau berpikir lagi, bertanya dalam diri kita sendiri, maka akan menambah wawasan kita untuk melakukan terobosan-terobosan, mencari penambahan pengkayaan kita. Dengan apa? Ternyata kita bisa melihat potensi setiap anak yang kita didik itu. Jadi kalau kita lihat tumbuh kembang anak, misalnya mohon maaf pakai nama, saya suka pakai nama anak sekarang itu Azra ya, Azra atau Kaifani gitu ya. Kalau yang lama mah dulu mah namanya Dadang Supriyatna, Asep Jihabudin. Mohon maaf barangkali seperti itu. Sekarang perkembangan anak-anak itu bisa treatmentnya bisa dilihat dari hasil asesmen itu kan, maka seperti itu kita bisa melihat anak-anak ini permasalahannya apa gitu dari berbagai aspek, baik kognitif maupun non kognitifnya bisa kelihatan anak-anak itu. Saya kira akan menjadi hal yang sangat luar biasa ketika kita mau gitu ya, menjadi guru yang tahu semuanya, memahami semuanya, tinggal kita mentreatment dengan by data. Jadi kita bisa mengembangkan, oh ternyata putra ini adalah putranya keluarga anu, kita bisa mentreatment anak-anak dan siap. Kata Pak Ki Hajar Dewantara, kenapa anak ini belum maksimal? Karena belum bertemu dengan guru yang pas. Ketika ketemu dengan guru yang pas, pasti anak-anak itu akan ketemu kecerdasan. Selama ini kita juga, orang tua mungkin juga selalu mengajak anak-anaknya, kamu harus jadi dokter, padahal passionnya bukan di dokter. Padahal dia misalnya di ahli seni, maka mohon maaf bahasa saya agak sedikit ini. Maka ketika jadi dokter, jadilah jadi dokter yang ideal, karena bukan faknya. Nah sekarang itu sekali Bapak Ibu sekalian, tumbuh kembang anak juga harus menjadi perhatian Ibu Bapak Guru sekalian. Pemahaman secara holistik kepada anak didik kita harus menjadi perhatian. Jadi jangan sampai ketika anak dipaksakan terhadap sesuatu karena harapan keinginan orang tua, padahal anak bukan di passionnya. Kasihan menurut saya seperti itu. Mas Menteri sudah bisa menjawab ini semua, keren menurut saya. Jadi anak-anak berpelatihan berdiferensiasi akan lebih mengarah kepada kecabangan-kecabangan. Kalau di AKB itu ketika sudah lulus dalam satu lulus menjadi perwira remaja, akan ada kecabangan-kecabangan susah gitu, khusus kecabangan-kecabangan. Jadi akan dispesifikasi apa? Kalau sekarang kita menguji uji kompetensi akan sertifikasi apa yang akan didapatkan oleh kita semua. Nah, saya kira itu Pak Bu yang memandu itu semua. Nah sekarang Ibu Bapak tergabung dalam sekolah calon guru penggerak. Ini adalah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibu Bapak sekalian. Saya mengapresiasi atas kebersamaannya. Saya tahu hari ini hari Ibu, tapi tidak mengalahkan semangat Ibu sekalian
walaupun sedikit ada, satu deh ya. Insya Allah sebentar lagi Bapak akan wisuda. Mudah-mudahan saya kira berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian ya. Tapi jangan sakit-sakit dahulu ya, dan berenang-renang ketepian, kemudian bersenang-senang lagi gitu. Karena ternyata Ibu Bapak sekalian, kalimat itu akan membuat molekul di sekitar kita membentuk menjadi sebuah bentuk bagaimana pikiran kita akan terbentuk. Jadi karena itu, mari berpikir itu yang positif. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang diberikan kepada kita. Mohon maaf saya selalu menyampaikan tentang perjalanan. Karena perjalanan manusia itu jelas dari awal ke akhir. Lalu tujuan akhir kita di mana? Yaitu awal sendiri sebetulnya. Kita berasal dari mana? Ya kembali ke asal ke sana lagi gitu sebenarnya. Maka dalam perjalanan ini kita menemui berbagai tantangan, hambatan, rintangan maupun gangguan. Sebetulnya itu tantangan, hambatan, rintangan, gangguan itu sebetulnya karena perbuatan kita juga. Jadi sebetulnya Tuhan sedang berikan kemudahan kepada kita untuk menetralisir kembali kekurangan kita supaya kita kembali kepadanya. Selama ini kita sibuk dengan menyalahkan orang lain. Ketika ada sesuatu, pikiran kita langsung menjudge orang lain penyebabnya. Padahal tidak seperti itu. Sebetulnya sedang dinetralisir kembali, dicairkan kembali, sehingga kita kembali kepada kestabilan kembali. Kita stabil itu sedang berpulang ke tempatnya kembali. Kira seperti apa? Mohon maaf pakai bahasa ini, silakan dicerna, saya pikir seperti itu. Tapi penting bagi kita, ternyata kehidupannya sangat luar biasa. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak pernah membuat kita merana, sebetulnya tidak membuat kita sengsara. Yang membuat permasalahan itu karena memang perbuatan kita sendiri, saya kira seperti itu. Jadi jangan menyalahkan Sang Pencipta. Allah itu Rahman Rahim kok, saya pikir Rahman Pengasih dan Penyayang. Jadi kembali lagi kalau kita sedang dalam persoalan, sebetulnya kita dinormalkan kembali. Maka hidup kita adalah ketika diproses dinormalkan kembali, kita itu sebetulnya sedang disayangi. Malah persoalannya adalah ketika dalam proses kita protes. Dan persoalan yang terjadi itu maka tidak akan pernah selesai hidup kita. Hanya sibuk nanti kita dengan mengoreksi orang lain, menganalisa orang lain, menyalahkan orang lain. Bapak sekalian, kalau kita mulai seperti itu, kita rubah sekarang. Kita memperbaiki diri kita. Artinya apa? Supaya kita tidak kena penyakit buta apa? Buta hati manusia. Ketika hatinya terbuka, lapang, maka damai di dalam akan damai di luar semua. Ini saya yakin namanya kisah itu menggeser aja pikiran kita sedikit bisa merubah dunia. Kalau pikiran kita tentang kebaikan, yang nanti itu kebaikan sebenarnya. Tapi kalau kita berpikir keburukan, maka keburukan. Karena sekali lagi Bapak sekalian berbicara tentang hati, law spiritual attraction. Yang serupa akan menarik yang serupa. Yang bagus akan menarik yang bagus, yang buruk akan menarik yang buruk. Jadi dikatakan juga dalam Al-Quran dikatakan bahwa faman miskola jaratin khairu yaro, faman miskolatin syarru yaro. Kira-kira keburukan, kebaikan akan berubah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan walaupun sebesar jarum. Kira-kira itu Pak maknanya. Dan hidup ini ternyata sangat luar biasa. Dan Ibu Bapak adalah orang yang terpilih menjadi calon guru penggerak, walaupun sudah ada kepala sekolah, sudah beberapa orang saya perhatikan, tapi tidak menyurutkan niatnya untuk tolong guru ilmu. Bapak, mari kita sama-sama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau menerima orang lain, saya sedang mengulas di beberapa tempat. Saya sudah tahu gitu mah, nggak usah, saya sudah paham. Namun maaf, yang kalimat ini kita hilangkan dulu. Sebab ketika kita sedang mengatakan kalimat itu, kita sedang mengunci pintu ilmu pada kita. Padahal ilmu itu setiap hari berkembang dan cepat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka teori-teori baru pun bermunculan untuk menjawab fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Dan orang-orang seperti apa yang bisa itu? Orang yang berpikir bagaimana melakukan satu perubahan, merespon setiap perubahan di muka bumi ini. Dan di mana tangan itu? Semuanya ada di tangan Ibu Bapak sekalian. Bapak yang saya hormati, yang banggakan, saya kira tidak banyak yang sampaikan, tapi saya ingin menyemangati saja semuanya. Saya senang hari ini, tunjangan sudah pada keluar. Fokus saya beberapa hari yang lalu karena ada amanat dari Menteri Sri Mulyani dan juga Pak Tito dan dari semua bahwa tunjangan sudah dibayarkan.
bahagia, tapi tetap saja seperti kelihatannya masih kurang. Silakan nanti nikmati dulu yang ada. Kita berproses. Ya, sudah berproses. Pada akhirnya nanti kita gunakan juga. Dan Tuhan Maha mengetahui apa yang terbaik itu diberikan kepada kita. Kalau kita proses terus ibu saya nanti justru kita tidak hidup di hari ini. Kalau tidak hidup di hari ini itu Bapak sekalian hidupnya di alam depan nanti. Pikir ke depan. Kalau misalnya kita nah sekarang kita kumpul di sini, ibu bapak nanti kita buka bersama-sama di Hoka Beto. Masih duduk di sini, di Hoka Beto jalan gimana? Saya kesana bersama siapa? Pakai kostum yang baju mana? Tidak menikmati hidup hari ini saat ini, tapi hidupnya nanti di masa depan. Nah, orang yang seperti ini kita hidup dalam penuh dengan kegalauan yang belum tentu tapi sudah dipikirkan dari sekarang. Kalau kita berpikir di masa lalu, mengingatkan masa lalu, maka yang terjadi adalah kehidupan kita penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu hidupnya nikmati aja hari ini, ibu bapak di tempat ini nikmati. Dan saat ini saya bisa belajar melalui ini, bisa berinteraksi dengan teman-teman, bisa sharing pengalaman dan refleksi diri kita. Saya itu kepada kita sekalian, kita nikmati aja hari ini. Jangan menyibukkan nanti yang belum jelas, tapi tugas kita adalah berdoa dan ikhtiar. Saya kira baru kali yang saya dapatkan kesempatan yang mulia ini, saya juga punya pantun dulu Pak. Pantun baru ditutup nanti Pak ya? Mana tuh Pak? Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan kengar. Mari belajar sepanjang hayat, sekolah penggerak selalu semangat. Singa galak ke dataran rendah, tanahnya datar terpatah-patah. Sekolah penggerak haruslah indah, membuat belajar terasa betah. Saya menyemangati, saya doakan ibu bapak yang ada di ruangan ini dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, keluarganya baik-baik semuanya, dan dipertemukan dengan orang yang soleh dan soleha. Mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Lokakarya 6 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Bandung tahun 2024 secara resmi dibuka. Terima kasih, tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap berbuat kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dinas Pendidikan Kota Bandung yang telah menyampaikan berbagai macam mutiara terindah pada hari Sabtu keren pada hari ini. Ibu dan Bapak kenali potensi untuk menjadi orang sukses. Itu yang disampaikan oleh beliau. Karena apa? Kunci kesuksesan itu mari kita tinggalkan zona nyaman. Ya. Karena apa? Zona nyaman akan mematikan potensi secara perlahan, Ibu dan Bapak. Ya, makanya kenapa ada aksi nyata supaya kita terus tergerak jiwa kita. Ya. Mumpung kita masih muda, anak muda semuanya. Mumpung kita saya masih juga kuat, muda. mumpung kita masih punya kekuatan yang cukup tajam. Ibu-ibu awet muda asli ibu. Asli ibu. Ayo kita mohon semuanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Maka pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Tepuk tangan dong untuk para calon guru penggerak angkatan 9 yang sebentar lagi akan memasuki sesi panen belajar. Ya, nanti tinggal kurang dari sebulan Bapak Ibu ya. Luar biasa. Tadi sudah ada profil dari Pak Adis. Iya 2 minggu persiapannya gimana? Cair, nah berarti sudah bisa pesen jas. Kurang dari 27 hari. Sampai bertemu lagi nanti
ya di Lokakarya 7. Betul. Tentunya kita akan dibersamai oleh pengajar praktik Pengajar praktik. Tepuk tangan dulu dong untuk para pengajar praktik kita yang telah selesai melakukan tugasnya di pendampingan individu terakhir ya. Baik, kita kasih bantu dong pengajar praktik. Boleh. Palangkaraya lewat Sarawak. Cakep. Setiap sore main gamelan. Cakep. Lokakarya akan semakin semarak bersama PP Angkatan 9. Wah, keren. Udah jam 11. Iya, udah. Udah jam 11 loh. Bukan Lokakaryanya. Apa lagi? Baik Ibu dan Bapak, demikianlah acara yang kita kemas pada pagi hari ini. Lokakarya dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang diselenggarakan di Kampus Insan Kota Bandung. Kami atas nama pembawa acara, saya Rizwan Dan saya Rizka Rusdianti mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis dari tim BPGP Provinsi Jawa Barat dan juga para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kepada panitia dan juga keluarga besar dari Yayasan BPI ya. Terima kasih sampai dengan Lokakarya 6 telah memberikan fasilitas yang sangat representatif. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama akhiri kegiatan kita dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik penerimaan maupun penyelenggaraan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Anda puas beritahu kawan-kawan, Anda tidak puas beritahu saya. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita foto bersama. Bapak Ibu